Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bijatihil aliyati. Ini bukan ini atasnya ya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-azzu. Itu dah. Ya, wal jahlu ya. Ayo Mi baca dulu Mi, coba. Wal jahlu bisyai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahlu bisyai'in minal ma'lum. Biar ini Mi, dari wa yastahilu aja Mi. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-azzu. Atasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu alaihi ta'ala azzu wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi ta'ala wal jahlu bi syai'in minal ma'lumati wal mautu was-samamu wal ama wal bakamu ya wal ama wal bakamu au wujudu harfin au sautin fi kalamihi au sautin fi kalamihi qadimi. Ya dan dan wa yastahilu alaihi ta'ala wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi ta'ala wal jahlu bi syai'in minal ma'lumati wal mautu was-samamu wal ama wal bakamu au wujudu harfin au sautin fi kalamil qadim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa yastahilu. Berapa kata tuh? 2. 1 wa 1 lagi yastahilu. Murakab dan tuh. Udah tuh ya. Wa yastahilu. Itu 8 itu ya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-azzu. Dan mustahil alaihi atas Allah Ta'ala itu bersifat al-azzu, lemah. Ya, ini mustahil ya. Ya, artinya mustahil itu sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Namanya mustahil. Kalau yang pasti ada pada Allah namanya apa? Sifat wajib tuh. Ini mustahil tuh. Alaihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala itu al-azzu, lemah ya, nggak punya daya upaya. Siapa yang azzu nih? Kita, wajib kita mah. Sifat kita lemah, jangan ngaku apa? Kuat. Kita mah nggak punya daya dan upaya tuh. Selain kehendak dari Allah tuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah mustahil, Allah lemah, Allah nggak punya daya. Ya.
wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi, dan mustahil juga adanya sesuatu minal alami, di alam ini, bi ghairi iradatihi ta'ala, dengan tanpa kehendaknya Allah. Itu juga mustahil. Coba yang ada di alam apa ya? Yang ada di alam nih banyak pohon, termasuk kita nih orang. Fauna. Iya, itu ada di bumi. Ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia, itu adanya di mana? Di alam. Dan adanya makhluk di alam ini juga mustahil dengan tanpa iradatnya Allah Ta'ala. Ya. Mustahil tuh kalau bilang ini sesuatu yang ada di dunia ini bukan kehendak Allah, adanya enggak. Semuanya apa yang ada di alam itu adalah iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tanpa iradatnya Allah, atau bukan tanpa kehendaknya Allah. Semuanya ada kehendak Allah tuh. Makanya disebut mustahil tuh. Wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi ta'ala tuh. Jadi dan mustahil tambahan ya. Adanya sesuatu minal alami, di alam ini, bi ghairi dengan tanpa, dengan tidak boleh, iradatihi kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi semuanya yang ada di bumi ini, baik yang bisa kita lihat atau yang nggak bisa kita lihat, baik yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat bagi kita, semuanya adalah kehendaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau semuanya adalah iradatnya Allah itu. Wal jahlu bi syai'in minal ma'lumati, dan juga mustahil jahlu apa? Bodoh, nggak ngerti gitu ya, nggak tahu dengan sesuatu minal maklumati, dari yang diketahui. Itu juga mustahil, Allah nggak tahu ya. Bahkan Allah itu sifatnya dapat mengetahui baik yang zahir maupun yang batin atau yang gaib. Kalau kita nih manusia ya, walaupun yang zahir saya juga kita masih terbatas ya. Jangan nanti setiap yang zahir mah pasti saya tahu, belum tentu. Kita mah lemah penglihatan kita mah ya, nggak kuat, bukan seperti kepandaian Allah tuh. Makanya mustahil kalau Allah itu jahlun ya, bodoh, nggak tahu. Kalau kita nih, ada nggak kita yang jahlun? Semuanya kita mah ya, sifat kita nih jahlun. Kalau Allah mustahil. Jahlun itu sifat makhluk ya. Makanya sepinter apapun kita, jangan mengaku atau merasa paling apa? Paling hebat. Pasti ada yang kita nggak tahu. Pasti ada yang kita tidak mengerti itu. Ya. Tapi kalau Allah itu memang mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Ya, hati kita Allah bisa baca nggak? Bisa, ya tahu. Ya. Tapi kalau kita mah kapan kita paham apa yang ada di hati seseorang? Kalau sudah ngomong, baru kita apa? Tahu. Tapi Allah mah kita belum menyampaikan isi hati kita juga, apa yang ada di hati Allah udah apa? Udah tahu. Makanya mustahil Allah itu jahlun. Allah itu bodoh, nggak tahu itu. Mustahil itu ya. Wal mautu ya. Apa mautu? Mati. Mustahil juga Allah
mati. Siapa yang mati? Kita nih makhluk. Ya, yang umur kita sudah diapain? Sudah ditentukan, ya. Bahkan sudah ditulis oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di kandungan ibu kita berusia 4 bulan tuh. Udah ditulis rezeki kita, umur kita tuh. Nanti diakhiri dengan kematian tuh, al-mautu. Kalau Allah hayyun abadan, kalau kita hayyun wa yamut, hidup dan juga mati. Kalau Allah hayyun abadan. Nah, nih makanya sifat wajibnya apa? Kalau mustahilnya al-mautu. Itu tadi apa? Hayyun, ya. Kalau kita ditanya, kita manusia hidup enggak? Hidup. Cuma hidupnya kita dibatasi. Ya, nanti di akhir dengan apa? Kematian tuh. Fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun tuh. Jika ajal telah datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa minta dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya sesaat saja tuh, ya. Jadi Allah mustahil meninggal tuh. Allah hidup selama-lamanya tuh, ya. Kalau manusia nggak ada yang hidup selama-lamanya. Makanya karena kita hidup nggak selama-lamanya, selagi hidup harus berbuat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, ya. Wasomamu, ini yang kita bahas semuanya sifat mustahil, ya. Yang ada apa tidak ada pada Allah? Yang enggak ada tuh semuanya, ya. Tadi mati enggak ada bagi Allah. Terus Allah lagi kita bilang apa? Wafat. Agak. Kalau Nabi wafat enggak? Wafat. Rasul wafat. Karena dia makhluk dia mah. Ya. Cuman makhluknya makhluk apa? Makhluk pilihan dia mah. Ini sekarang orang pada sombong banget kadang-kadang. Nabi dia zaman manusia biasa. Ya. Jangan. Betul Nabi Muhammad manusia, tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dipilih sama orang sih bisa saja bagus, bisa saja jelek. Tapi kalau yang milih Allah mah kan dia maha segala-galanya. Pasti nggak ada kekurangannya tuh. Andai ada kekurangan juga segera diapain? Ditutupi kekurangan itu. Ya, biasanya kan sifat manusia itu kan berbuat salah. Al-insanu ma'al khotawan wan nisyan. Tapi karena dia dipilih oleh Allah, ketika ada kesalahan seorang nabi, seorang rasul, diapain? Diingatkan segera sehingga enggak berbuat salah. Maka sifat nabi disebut maksum, terhindar dari dosa. Bukan dia enggak berdosa cuma enggak keburu berbuat. Kenapa? Udah diingatkan tuh, ya. Kalau seorang nabi dan rasul, kalau kita mah enggak ada. Apalagi jauh dari agama, ya udah mikinan. Kawannya jadi apa? Kawannya sama iblis tuh, ya. Jadi wasomamu, tuli. Mustahil Allah tuli. Siapa yang tuli? Makhluk. Kalau kita bener nih, ya. Tuli, ada yang tuli kita, ada yang pendengaran kita agak kurang. Jangankan tuli, enggak tuli aja kita kadang-kadang mendengar ucapan orang banyak, terus mendengar dengan ucapan orang yang sedikit aja kita ada perbedaan enggak? Ada. Kalau banyak mah kayaknya kita agak sulit. Bahkan terkadang ucapan orang lain salah. Kalau yang sedikit mah agak gampangan tuh, ya. Tapi kalau Allah enggak ada yang tuli. Makanya
apa yang kita ucapkan, jangankan bentuk lisan, baru di hati aja, Allah denger nggak? Denger. Ya, Allah nggak tuli, Allah mah. Kalau kita nih bener, ya, walaupun dekat dari kita juga ada nggak orang yang tahu hatinya ngomongnya begini nih? Nggak ada. Tuh ya, kita mah manusia. Ya, tapi kalau Allah nggak, tuh ya, sama aja Allah mah. Ya. Makanya Allah nggak tuli. Tuh ya. Karena Allah nggak tuli, ya makanya dimanapun kita berada, kalimat apa yang kita baca, kalau benar Allah dengar, dibalas dengan kebaikan atau pahala. Ya kalau yang kita ucapkan di tempat yang tersembunyi kalimat yang jelek, ya Allah juga dengar juga, maka dibalas dengan dosa tuh ya. Jadi nggak ada apa yang diucapkan oleh manusia nggak didengar oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah nggak tuli. Ya. Yang tuli siapa? Kita. Kalau kita mau benar, kadang-kadang kita udah ngomong berkali-kali juga, ulang lagi apa sih? Tadi lu ngomong, nah tuh ya, kita nggak dengar. Tapi kalau Allah nggak, ya baik ucapan yang kita keluarkan melalui lisan kita ataupun ucapan yang belum kita keluarkan melalui lisan kita, Allah dengar tuh, karena Allah nggak tuli tuh. Wal ama, ya apa ama? Buta, mustahil Allah buta, ngelihat tuh ama. Yang buta siapa? Manusia. Kita mah jangankan misalnya mata kita nggak ada, mata kita melotot juga kadang-kadang nggak ngelihat juga, ya itu ya. Makanya banyak ada orang yang nggak ngelihat. Banyak kalau secara agama mah, ya walaupun dia melotot tuh, kalau dia nggak membaca kebesaran Allah, nggak membaca Quran, nggak membaca zikir, itu termasuk orang buta itu, ya ngelihat berarti dia, ya. Kebesaran Allah kalau dilihat kan bisa diapain? Diambil manfaatnya, lalu dia sadar dan dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang di dunia banyak orang yang buta walaupun matanya lihat tuh ya. Nah, ini Allah nggak buta. Ya, Allah Maha melihat. Makanya kita berbuat baik walaupun di tempat sunyi juga orang nggak ngelihat, Allah melihat. Jangan nanti sholat di tempat yang gelap. Jangan punya pikiran begini. Kelihatan kan ya Allah ya? Nggak kelihatan kali. Orang di kamar sih nggak ada lampu. Enggak. Allah mah ada sinar atau nggak ada sinar, sama aja. Ya. Bahkan sholat di tempat sembunyi yang nggak dilihat oleh orang itu lebih bagus dibanding kita sholat orang lain pada lihat. Ya. Sholatnya tapi sholat apa? Sholat sunnah tuh, nanti ada timburiat tuh ya, tapi ya kalau sholat sunnah bagusnya nggak diperlihatkan ke orang tuh ya. Jadi ini ama, Allah nggak buta. Wal bakamu ya. Tadi somamun apa tadi? Tuli. Ama, buta, bakam, bisu atau bisu. Nggak bisa ngomong, gagu, nggak ada. Gagu siapa? Kita nih. Makanya mustahil tuh Allah al-maut, mustahil. Mustahil Allah as-somam, mustahil Allah al-ama, mustahil Allah al-bakam. Ya, bakam, bisu. Nah, ya Allah berbicara wa kalama Allahu Musa taklima tuh ya. Awujudu harfin aw sautin fi kalamihil qadim, atau adanya huruf atau suara fi kalamihi dalam ucapannya yang qadim. Ini qadimnya Allah nggak ada awalnya ya. Kalau qadimnya kita walaupun ada juga ada awalnya kita mah ya. Jadi qadimnya Allah nggak ada awal tuh. Jadi awujudu harfin aw sautin fi kalamihil qadim, atau adanya huruf atau suara dalam ucapannya
yang qadim tuh. Ucapan Allah enggak berhuruf, enggak ada. Kalau ucapan kita ada enggak hurufnya? Ada, mengandung huruf ya. Terus ngandung suara enggak? Ucapan kita yang ngandung suara tuh ya. Kalau Allah mustahil itu semuanya tuh ya. Quran pun juga dulu asalnya bukan kayak sekarang ya. Ada apanya kalau sekarang? Ada titiknya, ada barisnya. Kalau dulu enggak ya. Pokoknya sama aja tuh. Cuma orang Arab paham dengan wahyu yang turun kepada Allah, pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat baris atau sakal titik itu ilmu nahu tuh, terutama baris dah ya. Abu Aswad ad-Duwali, bukan di masa Nabi, bukan ya, tapi udah di masa di masa khalifah tuh, diantaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib tuh, yang perkembangan ilmu pengetahuan sangat luar biasa tuh. Orang yang berjasa ilmu nahu tuh yang tadi kita pelajari, Abu Aswad ad-Duwali. Kalau nggak ada beliau tuh kita nggak bisa baca, apalagi titiknya kagak ada. Ada titiknya juga, ada barisnya. Kita masih kita baca nun tuh ya. Kan nun titiknya berapa? 1 di atas, kan dia di mana? 2 di bawah dibaca nun tuh. Barisnya doma juga masih nggak bisa baca juga tuh. Apalagi kalau nggak ada sakal, nggak ada titik, nggak ada baris tuh ya. Itu yang membuat adanya sakal tuh adalah gara-gara ilmu nahu. Makanya kita bersyukur tuh, berterima kasih kepada Abu Aswad ad-Duwali ya, tokoh ulama nahu tuh. Kalau nggak ada dia kita bagaimana tahu dah Quran yang sekarang yang ada titiknya, ada barisnya, boleh gede banget juga. Ada yang tulisan gede banget, ya emang nggak bisa, ya nggak bisa juga bacanya tuh ya. Apalagi kalau nggak ada nggak ada barisnya tuh ya. Wa yajuzu fi haqihi azza wa jalla pilu kulli mumkinin wa tarkuhu wallahu a'lam bissawab ya. Demikian pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf ya, ini agak duluin ya, karena ada satu kegiatan lagi ya tuh ya, ponakan saya istrinya meninggal di malam ke-7 ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, amin ya rabbal alamin ya. Untuk Sabtu yang akan datang mah biasa habis sholat isya ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umur, kuatkan iman Islam kita, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan husnul khotimah, kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrima bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil